nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang. Saudara, kondisi di depan gedung DPR RI Jakarta, Anda lihat bahwa pihak kepolisian juga mulai menembakkan water cannon ke arah kelompok massa di depan halaman gedung DPR RI Jakarta. Massa ini kalau dibandingkan sejak tadi siang jumlahnya memang semakin bertambah karena ada beberapa kelompok yang memang rencananya pada hari ini mau berkumpul di depan gedung DPR RI Jakarta. Jadi kalau Anda lihat kondisi terkini di depan gedung DPR untuk area Jalan Gatot Subroto, baik jalan non-tol maupun jalan tol di jalan tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke Selipi ini sudah tertutup oleh kelompok massa. Tidak bisa dilewati sama sekali oleh kendaraan bermotor. Sejak tadi sore sebenarnya kelompok massa ini menginginkan adanya perwakilan dari pimpinan DPR RI untuk setidaknya keluar bertemu dengan kelompok massa yang berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasi sejak pagi tadi. Namun hingga sore hari ini permintaan dari kelompok massa ini belum bisa dipenuhi, tidak ada atau belum ada pimpinan DPR yang keluar untuk bertemu dengan kelompok massa. Dan mulai sore hari ini kepolisian memukul mundur mahasiswa dengan water cannon, saudara. Beginilah aksi demo yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Bengkulu pada Senin siang di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam aksi ini massa menuntut mundurnya Presiden RI Joko Widodo karena dianggap telah gagal memimpin bangsa Indonesia hingga terjadinya kesenjangan sosial dan perekonomian bangsa semakin terpuruk. Dalam orasinya, Auzan Da Costa selaku korlap aksi menegaskan bahwa selain menuntut Joko Widodo mundur, pihaknya pun menuntut dan mendesak agar TNI segera mengambil alih negara dan juga meminta agar harga sembako maupun BBM turun serta menolak tenaga kerja asing. Pertama, beliau memimpin, dia sibuk dengan kinerjanya dan sibuk dengan kabinet kerjanya. Tahun kedua masih sama kawan-kawan, masih sibuk dengan kabinet kerjanya. Dia memimpin negeri ini layaknya seperti perusahaan, bisnis kong kali kong di belakang tersebut. Tahun ketiga mulai nampak ketimpangan di sana kawan-kawan. Kriminalisasi ulama dan lain-lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ada yang salah di negeri ini. Dan harus kita peringatkan bahwa pemerintah hari ini harus benar-benar menyuarakan suara rakyat, pro terhadap rakyat, dan tidak ada pro asing. Setuju kawan? Berikut 8 tuntutan IMM Bengkulu. 1. Save rupiah dan secepatnya stabilkan perekonomian bangsa. 2. Tolak impor sebagai alternatif solusi dari pemerintah dan mengutamakan produk lokal. 3. Tegakkan supremasi hukum seadil-adilnya. 4. Tolak tenaga kerja asing. 5. Turunkan harga BBM. 6. Meminta dan menegaskan agar TNI dan Polri netral. 7. Meminta dan mendesak MPR RI atau DPR RI untuk melakukan sidang istimewa mencabut mandat Joko Widodo dari Presiden. 8. Meminta dan mendesak TNI untuk segera mengambil alih negara. Di sisi lain, salah satu anggota Dewan yang menandatangani massa yang menggelar aksi, Sujono, akan menerima tuntutan massa dan akan melaporkan ke pimpinan DPRD Provinsi. Ia pun tak menampik jika kegelisahan para mahasiswa akan kondisi Indonesia saat ini benar adanya. Terjadi kegagalan pemerintah dalam mengambil sikap. Awan intervensi internasional asing enggak gitu. kuat ya sekarang, Mas. Jadi kayak gitu. Jadi intinya gitu.
kuat apa enggak kemudian melawan itu. Kalau misalnya Turki misalnya, ya ini contohnya Turki kan Perdana Menterinya dugaannya cukup kuat sehingga kemarin diganggu-ganggu, ternyata dia sekarang sudah stabil lagi gitu. Bisa dibilang ini gagal ya Mas kepemimpinan Jokowi. Jadi gitu. Bagaimana tergantung kekuatan dari presiden itu. Oki Book, BETV melaporkan. Jalan